Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pembahasan kita pada video sebelumnya tentang bagaimana menetapkan masuknya bulan Ramadan, dan kita sudah jelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dalam menetapkan masuknya bulan Ramadan itu dengan berpatokan kepada ru'yatul hilal, yaitu melihat terbitnya bulan sabit hilal. Nah, muncul pertanyaan, ketika seseorang melakukan ru'yah hilal, lalu dia melihatnya dan orang lain tidak melihatnya, hanya dia yang melihat misalnya, apakah dia harus berpuasa atau tidak, sementara dia sudah melihat hilal? Atau dia melihat hilal, lalu dia bersaksi, memberikan laporan kepada pihak yang berkompeten atau berwenang, dan kesaksiannya ditolak oleh pemerintah atau yang berwenang dalam hal ini. Apakah dia tetap berpuasa, ataukah dia mengikuti keputusan ru'yah yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dia berpuasa bersama pemerintah dan mayoritas kaum muslimin, karena yang melihat hilal kan dia, yang lain tidak, sehingga ditolak oleh pemerintah kesaksiannya. Akhirnya bilangan disempurnakan menjadi 30. Apakah dia berpuasa ketika itu atau tidak? Nah, masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya orang ini dia harus berpuasa berdasarkan ru'yah dia, karena dia sudah melihat terbitnya hilal, terbitnya bulan Ramadan. Nah, pendapat ini adalah pendapat mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah. Pendapat mazhab Hanafiyah, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan juga pendapat mazhab Az-Zahiri. Serta pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama, ya, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid. Jadi pendapat ini mengatakan karena dia sudah melihat hilal, walaupun orang lain belum, atau walaupun kesaksiannya ditolak, dia tetap berpuasa, walaupun dia sendiri. Nah, apa dalilnya? Dalil pendapat ini yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang sudah melihat bulan asy-syahr atau sudah menyaksikan bulan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Ayat ini memerintahkan orang yang melihat hilal terbit, maka dia diperintahkan berpuasa. Dalil yang kedua, para ulama pendapat pertama ini mendasarinya kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian melihat hilal atau telah melihat hilal, maka berpuasalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
idza ra'aitumul hilal, apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan perintah puasa itu dengan melihat hilal. Maka kata para ulama, hadis ini mencakup orang yang melihat sendiri atau banyak, maka dia tetap berpuasa. Jadi kalau ada orang yang mengaku dan dia yakin sudah melihat hilal, atau ada yang melaporkan dia melihat hilal tapi ditolak, dia tetap wajib berdasarkan keumuman hadis ini. Kenapa? Karena dia masuk dalam keumuman perintah berpuasa bagi yang melihat hilal. Ini pendapat yang pertama. Jadi dia tetap berpuasa, walaupun yang lain mayoritas orang belum berpuasa. Dan ini pendapat mazhab yang 4 dan jumhur ahli ilmi. Kemudian pendapat yang kedua berpendapat bahwa apabila seseorang itu melihat hilal dan ternyata orang lain tidak melihatnya, lalu pemerintah menetapkan yang berbeda, atau dia melihat hilal bersaksi dan kesaksiannya tidak diterima oleh pemerintah, maka dia harus berpuasa bersama mayoritas kaum muslimin, bersama pemerintah, berpuasa bersama umumnya kaum muslimin. Nah, ini adalah pendapat sebagian ulama-ulama salafus saleh. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Apa alasannya? Alasannya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian juga Al-Imam Ad-Daruqutni, ya. Artinya hari kalian berpuasa adalah ketika kalian berpuasa bersama kaum muslimin, dan hari kalian Idul Fitri adalah saat Idul Fitri bersama kaum muslimin. Begitu juga Idul Adha kalian adalah hari Idul Adha bersama kaum muslimin. Nah, maksudnya di sini bersama kaum muslimin ini juga bersama pemimpin kaum muslimin. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa puasa, penetapan puasa Idul Fitri dan juga Idul Adha itu mengikuti ketetapan dari pemerintah dan mayoritas kaum muslimin di negeri tempat kita berada. Bahkan Al-Imam At-Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini menukilkan wa alaihi, dan di atas hadis ini diamalkan, atau hadis ini diamalkan oleh sejumlah ulama-ulama salafus saleh. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua ini, mereka mengatakan, para ulama ini, hilal tidak dikatakan hilal kecuali kalau dia itu diakui dan diketahui oleh banyak orang. Karena hilal itu maknanya istahalla, artinya membuat orang semuanya nampak. Nah, ini yang dimaksud dengan hilal, sesuatu yang nampak dan terkenal, tersyahor di tengah manusia. Maka dinamakan bulan itu syahrun. Syahrun itu terkenal, artinya diketahui oleh orang banyak. Nah, Allah mengaitkan hilal dan syahr. Hilal itu awal terbitnya bulan, syahr itu bulannya. Nah, semua maknanya itu adalah menunjukkan sesuatu yang diketahui oleh orang banyak. Makanya dikatakan di ayat itu, faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan syahr, bulan yang sudah diketahui oleh orang banyak. Makanya kalau terkenal itu apa bahasanya? Syuhro. Syuhro sama satu kata asalnya. Ya, syaharo. Jadi kata mereka, ketika seseorang itu melihat dia sendiri dan ditolak, berarti orang tidak tahu. Belum ada kewajiban untuk berpuasa, karena puasa itu dikaitkan dengan hilal yang maknanya diketahui, atau bulan yang diketahui oleh orang banyak. Nah, seperti itu.
Jadi kaitannya dengan sesuatu yang dipersaksikan oleh orang banyak, bukan sebatas lihat saja. Nah, kemudian alasan yang kedua dijelaskan juga oleh para ulama. Nah, ini ada dicantumkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Silsilah Al-Hadis Sahihah ketika membawakan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini. Di situ dijelaskan bahwa ibadah-ibadah syiar-syiar Islam yang bersifat jamaah, melibatkan jamaah kaum muslimin, maka kita diperintahkan untuk mengikuti pemimpin kaum muslimin yang sah, yang berwenang untuk menetapkan itu. Untuk apa? Untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Kita dilarang menyelisihi ulil amri kita, pemimpin kita. Nah, ini salah satu alasannya. Kemudian ada lagi ulama yang mengambil jalan tengah atau pendapat menggabungkan antara dua pendapat ini. Nah, ini juga banyak ulama-ulama yang memegang ini, termasuk ulama-ulama di zaman sekarang. Bagaimana orang yang melihat hilal sementara orang lain belum, atau orang yang melihat hilal dan kesaksiannya ditolak, dia tetap berpuasa. Tetapi berpuasa diam-diam. Untuk diri dia saja. Untuk apa? Untuk menjaga agar dia tidak menyelisihi pemimpin dan mayoritas jamaah kaum muslimin. Dia berpuasa tapi untuk diri dia saja, tidak perlu dia mengajak dan segala macam. Karena apa? Karena keputusan umum itu ada di tangan pemerintah yang menetapkan. Maka dia silakan dia berpuasa sendiri, dan untuk menghormati juga pendapat mayoritas kaum muslimin, maka dia silakan berpuasa sendiri. Atau kata sebagian ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dia mengawali puasa dengan puasa sendiri. Nanti Idul Fitrinya dia bersama-sama dengan kaum muslimin. Jadi tidak berbeda dengan kaum muslimin. Nah, mana pendapat yang paling kuat dalam hal ini? Ya, dalam masalah-masalah di mana ulama berbeda pendapat seperti ini dan masing-masing memiliki dalil-dalil yang muktabar, diakui dan kuat. Nah, kita harus bisa, boleh saja kita memegang satu pendapat yang kita yakini, tapi kita harus bisa menghargai dan menghormati pendapat ulama-ulama atau saudara kita yang memegang pendapat ulama yang lain, sehingga tidak dijadikan sebagai ajang perselisihan dan pertikaian di antara kaum muslimin. Namun saya cenderung untuk menguatkan pendapat bahwa berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi, bahwa pemerintah juga melakukan ru'yah. Ya, pemerintah mengkoordinir melakukan ru'yah, mengajak ormas, dan mereka melakukan sidang. Nah, ketika ada orang mengaku melihat hilal yang menyelisihi sidang ini, dan ini adalah mayoritas kaum muslimin yang dikoordinir oleh pemerintah, maka mengamalkan hadis At-Tirmidzi ini tentu lebih baik kita mengikuti yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita berdasarkan ru'yah dan sidang yang telah dilakukan. Nah, kalaupun ada saudara-saudara kita memegang pendapat dia sudah melihat hilal dan dia meyakini, silahkan dia memegang pendapat itu, tidak ada masalah. Tetapi ambil jalan pendapat yang ketiga, yaitu berpuasa sendiri dan jangan menampakkan menyelisihi jamaah kaum muslimin dan pemerintah atau pemimpin kaum muslimin untuk menjaga syiar Islam ini dan kesatuan kaum muslimin. Kemudian yang menjadi di sini permasalahan, ada sebagian orang atau sebagian kelompok kecil, mereka melakukan ru'yah sendiri, tetapi selisihnya terlalu jauh dengan ru'yahnya hilal kaum muslimin hasilnya. Sampai ada yang 2 hari, 3 hari sebelum kaum muslimin dia sudah berpuasa. Bahkan ada yang 2 hari sebelum kaum muslimin dia sudah beridul fitri. Pertama, ini menyelisihi pemerintah dan umumnya kaum muslimin. Kemudian hasil ru'yahnya juga terlalu jauh bedanya. Kalau beda sehari itu biasa, ya, karena kan bulan itu 29 atau 30. Tetapi kalau dia ru'yahnya sampai beda 2 hari atau 3 hari dari kaum muslimin yang juga melakukan ru'yah, nah ini tentu menjadi tanda tanya. Ulama siapa yang dirujuk? Apa referensinya? Apa dasarnya? Nah, ini yang harus kita pertanyakan.
Tetapi yang jelas pendapat-pendapat ulama tadi sudah kita nukilkan ya. Yang pertama mengatakan orang yang sudah melihat hilal itu dia tetap berpuasa berdasarkan ru'yahnya, dan ini pendapat mayoritas ahli ilmi dari 4 mazhab. Dan ada lagi ulama yang mengatakan pendapat kedua, dia mengikuti pemerintah dan galibnya atau umumnya kaum muslimin. Masing-masing ada dalil-dalilnya dan bisa dipertanggungjawabkan kuat, tetapi hendaklah kita menjaga persatuan kaum muslimin dan jangan menjadikan ini sebagai ajang perselisihan, permusuhan, perbedaan yang menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Hanya saja ada pendapat-pendapat yang lemah dan tidak merujuk kepada ulama-ulama yang muktabar, seperti sebagian kelompok yang menyelisihi ibadah kaum muslimin dalam menetapkannya sampai 2 hari sebelum itu mereka sudah berpuasa dan berhari raya, sehingga nampak sekali memisahkan diri dari pemerintah dan juga dari mayoritas kaum muslimin dalam menghidupkan syiar-syiar Islam ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pelajaran bagi kita semuanya dalam menetapkan masuknya bulan suci Ramadan, karena kita sekarang sudah pertengahan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan melakukan ru'yah ya. Kaum muslimin akan melakukan ru'yah untuk menanti terbitnya hilal Ramadan, saat-saat gembira dan harapan yang kita tunggu-tunggu tentunya. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keberkahan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.